Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan subtotal pada aplikasi Microsoft Excel. Tool subtotal digunakan untuk menjumlahkan kelompok data tertentu. Sebagai contoh, kita akan coba mencari rata-rata dari nilai MTK, kemudian menjumlahkan pesanan berdasarkan alamat dan berdasarkan kelas. Langsung aja kita contohkan agar lebih jelas lagi ya apa itu subtotal. Kita blok dulu data yang kita miliki. Cara cepatnya klik salah satu, kemudian tekan Ctrl A. Setelah itu kita ke bagian data. Nanti di sebelah kanan atas ada yang namanya subtotal. Kalian klik akan muncul sebuah tools bar ya, ataupun gini guys, tulisannya subtotal. Nah, di bagian add a change in, yang pertama kalian tentukan dulu sel kunci yang akan digunakan. Contoh, kita kan akan mencari nilai rata-rata berdasarkan alamat tuh di sini. Nah, maka kita ubah menjadi alamat. Selanjutnya di bagian assume function, nah untuk aslinya ataupun defaultnya itu sum. Kalian bisa ubah, di sini ada berbagai macam. Kita contohkan menggunakan average ya ataupun rata-rata. Nah, yang terakhir ada add subtotal. Ini adalah nilai yang akan kita hitung. Karena di sini kita ingin menghitung nilai matematika, maka kita kasih centang di bagian nilai MTK. Kalian juga bisa mencentang lebih dari satu. Kalau udah, tinggal tekan OK saja. Nanti secara otomatis akan dihitung kayak gini guys. Untuk yang beralamatkan Bandung, nilai matematikanya rata-ratanya ada di 75,5. Kemudian Jogja ada di 69,5. Dan yang terakhir Medan ada di 79,25. Kalau rata-rata keseluruhan ada di 74,75. Oke, ini adalah salah satu fungsi subtotal untuk menghitung nilai rata-rata. Ketika kita menggunakan subtotal, di sebelah kanan juga akan ada tulisan 1, 2, 3 kayak gini. Kalau kita klik 1, maka yang muncul adalah grand average ataupun rata-rata keseluruhan. Nah, kalau kita pilih yang 2, nanti akan muncul rata-rata dari setiap kelompok. Entah itu dari Bandung, Jogja, atau dari Medan. Kalau kita klik yang ketiga, akan muncul semua datanya. Kalian juga bisa menyembunyikan ataupun menampilkan. Klik aja tanda plus di bagian sini untuk menyembunyikan. Kemudian klik tanda min ya. Nah, tanda plus itu untuk menampilkan. Untuk menonaktifkannya, kita ke bagian subtotal lagi, tinggal kita pilih remove all. Oke, caranya sangat mudah. Nah, kalau data kalian masih acak-acakan nih, seperti kelas, tadi kan di bagian alamat udah berurutan nih, Bandung, Jogja, Medan. Nah, kalau gini harus diurutkan terlebih dahulu, karena kalau tidak diurutkan, kita contohkan, Ctrl A untuk mengeblok semua tabel. Ke bagian subtotal, ini kita ubah di bagian alamatnya menjadi kelas. Oke, kemudian di bagian add subtotal, ini kita kasih di bagian pesanan aja deh. Nah, biar kayak gini satu. Tekan OK, nanti hasilnya akan berantakan kayak gini guys, karena data kelasnya tidak berurutan. Nah, kalau kayak gini, kita urutkan terlebih dahulu. Klik saja di salah satu kelas ya, data kelas. Kemudian kalian bisa ke bagian sort and filter. Bisa pilih yang pertama ada sort A to Z untuk mengurutkan A ke Z ataupun sebaliknya. Kita klik saja, otomatis akan berurutan. Kelas A, 7A, 7B, dan 7C. Langsung kita menggunakan cara yang tadi, Ctrl A, subtotal, di bagian add change in, ini udah benar kelas. Ini udah benar pesanan, tinggal OK. Nanti akan muncul nih dari kelas 7A. Wah, ini pesanannya ada 70. Wah, ini average ya, masih menggunakannya. Oke, kita blok lagi, kita lihat subtotal. Nah, ini salah ya, kita gunakan sum. Sorry guys, kita oke. Nah, akan muncul totalnya kayak gini.
Pesanan dari kelas 7A ada 294, dari 7B ada 405, dan dari 7C ada 254. Oke, jadi untuk subtotalnya ada di 953. Gampang ya menggunakan subtotal di Microsoft Excel ini. Dan settingan yang lainnya sama seperti tadi untuk menonaktifkan blok semua subtotal, kemudian pilih remove all. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu ataupun bermanfaat untuk kita semua.